Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Aulia Sani dan Mencari akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan usul fikih. Yang pertama yang akan disampaikan oleh saya Aulia Sani. Sejarah perkembangan usul fikih. Yang pertama, periode pertama masa Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi dan tabi'in abad ke-1 sampai ke-3 Hijriah. Ada periode kedua, abad ke-3 sampai ke-4 Hijriah. Yang ketiga, periode ketiga, abad ke-4 sampai ke periode keempat, yaitu abad ke-7 sampai awal abad modern. Dan periode kelima, abad modern sekarang. Pada masa Rasulullah, sahabat dan tabi'in, ilmu usul fikih belum menjadi ilmu tersendiri dan belum berdiri secara sistematis. Praktik usul fikih sudah terjadi pada masa itu melalui ijtihad, qiyas. Para sahabat sangat mengetahui posisi Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber atau dalil. Para sahabat dan tabi'in sangat fasih bahasa Arab sehingga mengetahui kaidah bayani atau menjaga pembicaraan, dan ma'ani menjaga kesalahan bicara, mutlak dan muqayyad, am dan khas, sehingga mereka tidak membutuhkan kaidah dalam memahami dalil. Para sahabat dan tabi'in sangat mengetahui asbabun nuzul dan asbabun wurud. Periode kedua, pada akhir masa tabi'in muncul dua madrasah atau kelompok kajian fikih. Yang pertama ada madrasah ahli ra'i di Baghdad, Irak. Yang kedua madrasah ahli hadis di Madinah. Dalam periode ini mulailah muncul dalil-dalil syara, metode penggunaannya, kaidah-kaidah untuk memahami nas, Al-Quran, dan Sunnah. Muncul kitab pertama yang membahas kaidah usul fikih secara sistematis, yaitu Ar-Risalah atau Imam Syafi'i. Muncul dua kelompok dalam pengambilan kaidah, metode Syafi'iyah dan Hanafiyah. Periode ketiga, yang pertama penulisan ulang karya usul fikih, yang kedua banyak karya-karya kitab usul fikih pada masa ini seperti Al-Musfa, karya Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, sebagian besar masih menggunakan metode di periode sebelumnya, yaitu Hanafiyah dan Syafi'iyah. Aliran-aliran dalam usul fikih. A. Aliran Syafi'iyah atau aliran mutakalimin. Aliran Syafi'iyah atau sering dikenal dengan aliran mutakalimin, ahli kalam. Alirannya disebut Syafi'iyah karena Imam Syafi'i adalah tokoh utama yang menyusun usul fikih. Karena dengan menggunakan sistem ini, dan aliran yang disebut aliran mutakalimin karena dalam metode pembahasannya didasarkan pada nazari, falsafah, dan mantik, serta tidak terikat pada mazhab tertentu. Dan mereka banyak memakai metode ini berasal dari ulama mutakalimin ahli kalam. Dalam menyusun usul fikih, aliran ini menetapkan kaidah-kaidah dengan didukung oleh alasan yang kuat, baik berasal dari dalil, nakilah, Al-Quran dan Sunnah, maupun dalil akli akal pikiran. Penyusunan kaidah-kaidah ini dapat terikat pada penyesuaian dengan furuh. Ada kalanya kaidah-kaidah yang disusun dalam usul fikih mereka menguatkan furuh yang terdapat dalam mazhab mereka, dan ada kalanya melemahkan furuh mazhab mereka. Aliran ini membangun usul fikih secara teoritis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan. Begitu pula dalam menetapkan kaidah. Aliran ini menggunakan alasan yang kuat baik dalil akli maupun nakli. Sebagai akibat dari perhatian yang terlalu difokuskan pada masalah teoritis, aliran ini sering tidak bisa menyentuh permasalahan praktis. Aspek bahasa dalam aliran ini sangat dominan. Seperti penentuan
tentang vaksin, menganggap sesuatu itu tidak baik, buruk, dan dapat dicapai dalam akal yang tidak permasalahan tersebut biasanya berkaitan dengan pembahasan tentang hakim, pembuat hukum syara, yang berkaitan pula dengan masalah akidah. Selain itu, aliran ini seringkali terjebak terhadap masalah yang tidak mungkin terjadi dan terhadap kemaksuman Rasulullah SAW. B. Aliran Hanafiyah atau fuqaha. Aliran ini banyak dianut oleh ulama mazhab Hanafi. Dalam menyusun usul fikih, aliran ini banyak mempertimbangkan masalah-masalah hukum yang terdapat dalam mazhab mereka. Tegasnya, mereka menyusun usul fikih sengaja untuk memperkuat mazhab yang mereka anut. Oleh sebab itu, sebelum menyusun setiap dalil dalam usul fikih, mereka terlebih dahulu melakukan analis mendalam terhadap hukum-hukum yang dalam mazhab mereka. Sistem yang digunakan aliran ini dapat dipahami karena usul fikih baru dirumuskan oleh pengikut mazhab Hanafi setelah Abu Hanifah, pendiri mazhab ini, meninggal. Di antara ciri khas aliran Hanafiyah bahwa kaidah yang disusun dalam usul fikih mereka semuanya dapat diterapkan. Ini logis karena penyusunan usul fikih mereka telah terlebih dahulu disesuaikan dengan hukum turun yang dapat dalam mazhab mereka itu mendasar mereka. Ini tentu berbeda dengan aliran Safiyah atau Mu'takalimin yang tidak berpedoman kepada hukum turun dan penyusunan usul fikih. Pada dalam menyusun usul fikih mereka, konsekuensinya tidak jarang terjadi pertentangan antara kaidah usul fikih Safiyah dengan hukum furu', dan kadang kala kaidah yang disusun aliran ini sulit diterapkan. Aliran Mu'tahirin, aliran yang menggabungkan kedua sistem yang dipakai dalam penyusunan usul fikih oleh aliran Safiyah dan aliran Hanafiyah. Ulama Mu'tahirin melakukan tahqiq terhadap kaidah-kaidah usuliyah yang dirumuskan kedua aliran tersebut. Lalu mereka meletakkan dalil-dalil dan argumentasi untuk mendukung pendukungnya serta menerapkan pada furu' fikih. Para ulama yang menggunakan aliran Mu'tahirin ini berasal dari kalangan Safiyah dan Hanafiyah. Aliran ini muncul setelah aliran Safiyah dan Hanafiyah sehingga disebut sebagai aliran Mu'tahirin. Dan perkembangan terakhir penyesuaian kitab usul fikih tampak lebih banyak mengikuti cara ditempuh aliran Mu'tahirin. Sekian video presentasi dari kami. Hadza wallahu yar'ana wa yafadzuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.